kepada saudara kita tersebut. Makanya intinya adalah bagaimana kita mau curhat pada Allah Ta'ala, tapi curhat yang baik. Jangan curhat yang intinya Baik pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu dengan tema kita pagi hari ini, curhat di sepertiga malam. Ini curhatnya dalam arti berkeluh kesah kepada Allah di saat sholat tahajud gitu Pak Ustadz maksudnya ya, berdoa gitu. Silakan tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, curhat di sepertiga malam. Ya, rata-rata banyak dari kita senantiasa diberi pelajaran bahwa kalau kita mau apa, mau ingin itu, ingin ini, suruh tahajud. Ya. Suruh tahajud, boleh sih. Tetapi harus difahami bahwasanya tahajud itu yang dikuatkan adalah lillahi ta'alanya. Itu yang dikuatkan. Kalau memang awalnya kepingin rezekinya tambah tahajud, ya niat pertama bolehlah ya kan orang keinginan gitu. Tapi kalau kita itu mau diingatkan oleh salah satunya adalah tahajud itu adalah tambahan ibadah sebenarnya ya. Tambahan ibadah. Kemudian apa yang dikerjakan seseorang pada waktu sepertiga malam, umpamanya pada saat dia setelah melakukan sholat, ya sholat sunnah tersebut, Allah menceritakan salah satunya ini ya dalam Az-Zariyat, yaitu wabil asarihum yastaghfirun. Jadi di sini menceritakan dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Nah, disinilah yang menggelitik kita sebagai seorang muslim, ini anjuran Allah. Jika seseorang sudah di sepertiga malam itu mencoba untuk sujud kepada Allah Ta'ala, mengingat pada Allah Ta'ala, Allah malah menganjurkannya untuk memohon ampun. Memohon ampun. Jadi intinya kalau umpamanya kita itu berdoa kan biasanya ya Allah aku sudah berikhtiar ini kok belum jadi. Ya Allah aku sudah berikhtiar ini kok nggak jadi. Ya Allah jika anakku begini kok nggak bisa ini ya. Intinya adalah kembalikan. Ya Allah jika belum kejadian ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku. Nah inilah kuncinya. Jadi wabil asarihum yastaghfirun ini sebenarnya kuncinya adalah memohon ampun. Jadi sesuatu yang kita inginkan pada saat itu sudah ikhtiar, sudah berdoa setiap saat tapi belum diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah kembalikan pada Allah dalam kondisi kita memohon ampun. Jadi doa itu boleh. Doa itu seperti kita itu curhat, tetapi pada intinya kalau umpamanya yang ditakutkan adalah masuk neraka, ya mohon pada Allah Ta'ala agar ditingkatkan iman, ketakwaan, tauhid pada Allah Ta'ala. Boleh seperti itu ya. Kalau menginginkan rizki yang banyak, ya silakan aja. Cuma nanti yang berhak untuk mengabulkan kan Allah ya. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang menginginkan rizki itu banyak berlimpah, tapi ya banyak juga yang tidak atau belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya jangan menggerutu, ya memang barangkali itu yang baru bisa diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saudara kita tersebut. Makanya intinya adalah bagaimana kita mau curhat pada Allah Ta'ala, tapi curhat yang baik. Jangan curhat yang intinya adalah malah menzalimi orang lain dengan doa-doa yang tidak patut di hadapan Allah Ta'ala, atau yang bukan-bukan. Intinya adalah boleh silakan curhat, kemudian inti curhat mau kemana, kalau ada yang diinginkan tentang masalah duniawi, kembalikan dengan mohon ampun jika selama ini belum diberikan oleh Allah Ta'ala. Mohon ampun. Makanya satu kalimat tadi di dalam surat Az-Zariyat tadi sudah ceritakan, di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Itu yang harus kita ketahui bahwa Allah itu malah menyuruh memohon ampun. Boleh kita istighfar banyak-banyak, boleh, tetapi kita mau cerita runut, boleh.
Habis cerita runut kita ngerti bahwa kali banyak salah dan dosa saya. Langsung setelah kita cerita runut, baru kita mohon ampun. Jika itu semua belum terjadi karena kesalahan dan dosa-dosaku, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Silahkan. Kemudian nggak usah punya pikiran bahwa kita itu harus kaya, enggak, tetapi serahkan sama Allah. Yang penting apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kita kerjakan. Persoalan nanti terjadi belum atau tidak itu hanya Allah Ta'ala. Kita hanya sebagai makhluk tidak bisa mendikte Allah. Dengan membaca ini kemudian pasti terjadi, tidak boleh. Yang pasti hanya milik Allah. Kita manusia enggak ada yang pasti. Ya, sekarang bisa di sini, besok bisa begitu, atau sekarang bisa ini, detik berapa detik bisa begini. Banyak yang tidak pasti di manusia. Ayolah kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, iman, ya tauhid kita perbaiki. Amin. Tauhid khususnya ya, kemudian ketakwaan kita pada Allah. Mudah-mudahan dengan kita lebih takwa pada Allah Ta'ala, Allah banyak memberikan nikmat kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Subhanallah Pak Ustadz. Jangan kita sholat malam, kemudian curhatnya itu banyak maunya, tanpa memohon ampun dengan kesalahan-kesalahan kita, tanpa tahu kenapa doa kita belum dikabulkan, karena banyak salah, itu mendikte Allah. Iya, memang gitu. Jadi minta langsung, mintalah pada Allah, iya ngerti. Tetapi kan harus kita perbaiki. Ada adabnya juga lah Pak Ustadz ya. Kita kan makhluk ya, masa makhluk mau ngatur Allah, malu saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kejar akhirat maka dunia akan didapat. Insya Allah, barokallah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Pemirsa, setelah satu ini kita akan kehadiran bintang tamu. Ya, ini seorang pionirnya seniman pantomim Indonesia. Wah, pernah membintangi film-film hits di era 90-an. Mungkin pemirsa udah banyak yang tahu. Yang belum tahu kira-kira siapa? Jangan kemana-mana, tetap di Silaman Kolbu, Sejukkan Hati.